Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Saya juga akan segera mengeluarkan impres kepada gubernur dalam rangka apa? Agar keluar yang namanya sanksi untuk pelanggar protokol. Saya kira sudah ada yang mendahului Jawa Barat, saya kira sudah mulai memberi sanksi. Memang harus diberi sanksi. Kalau enggak, masyarakat kita ini tidak memiliki kesadaran untuk pakai masker, untuk jaga jarak. Tadi ke Jawa Barat berapa? Kita bilang 100.000 sampai 150.000. Ya nanti diperkuat oleh impres yang mudah-mudahan minggu ini keluar, karena Jawa Barat denda tidak pakai masker ya di ruang publik kecuali pidato, kecuali makan dan lain-lain itu di tanggal 27 Juli. Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, situasi COVID-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Tidak saja jumlah kasus yang semakin tinggi di Indonesia yang saat ini jumlahnya melebihi kasus di Tiongkok, korban meninggal pun juga semakin bertambah. Nah, jumlah korban meninggal bahkan dalam 24 jam terakhir mencapai 96 orang, sementara kemarin di hari Minggu dalam 24 jam terakhir mulai dari Sabtu siang sampai Minggu siang ada 127 orang meninggal dunia, tertinggi selama pandemi COVID-19 ini. Ini tentu saja bukan main-main, ini bukan sembarangan. COVID-19 adalah masalah yang sangat serius begitu. Nah, salah satu penyebabnya adalah ketidakdisiplinan masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan sesimpel mengenakan masker ketika berada di luar rumah. Kalau misalnya kita melihat grafik berikut, ini adalah ilustrasi kasus positif di Indonesia yang saat ini jumlahnya bahkan melebihi jumlah kasus positif di Tiongkok. Pemirsa, hari ini di Tiongkok ada 85.314 kalau misalnya kita melihat di grafik tersebut. Namun Indonesia saat ini apabila kita mengacu pada hari ini bukan 86.000 lagi tetapi 88.214. Artinya dalam satu hari terakhir di Indonesia ada penambahan 1.693. Di saat negara-negara lain sudah mulai melambat jumlah penambahan kasus positifnya, di Indonesia terus saja bertambah sampai dengan 1.500 lebih begitu. Nah, jumlah yang dimiliki Indonesia pun terkait dengan kasus positif COVID-19 dianggap belum merepresentasikan jumlah atau situasi sesungguhnya. Pakar epidemiologi dari UGM Yogyakarta, Bayu Satria Wiratama mengatakan bahwa peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia memang sudah diprediksi sejak lama karena penanganan COVID-19 di negara kita menurutnya masih tidak bagus, terutama dalam hal testing, tracing, isolation, dan juga treatment untuk pasien. Nah, kemudian Presiden, pemirsa, menyadari terkait dengan situasi ini dan juga akan mengeluarkan impres sebagai payung hukum untuk memberikan sanksi tegas berupa denda maupun hukuman sosial bagi pelanggar protokol kesehatan, terutama aturan memakai masker dan juga jaga jarak. Kita simak pernyataan Presiden berikut ini. Gubernur bisa mengontrol manajemen pengendalian COVID ini sehingga benar-benar kita dianggap memiliki kemampuan dalam mengelola negara ini. Yang kedua, saya juga akan segera mengeluarkan impres kepada gubernur dalam rangka apa? Agar keluar yang namanya sanksi untuk pelanggar protokol. Saya kira sudah ada yang mendahului Jawa Barat, saya kira sudah mulai memberi sanksi. Memang harus diberi sanksi. Kalau enggak, masyarakat kita ini tidak memiliki kesadaran untuk pakai masker, untuk jaga jarak, dan kita serahkan kepada gubernur sesuai dengan kearifan lokal masing-masing mengenai sanksi ini memang harus ada. Dan impres itu bisa dijadikan payung dalam nanti Bapak Ibu mengeluarkan peraturan gubernurnya.
Nah, tadi Presiden menyoroti ada satu daerah yang sudah menerapkan sanksi berupa denda, salah satunya adalah Jawa Barat. Kalau misalnya kita melihat Jawa Barat, nanti peraturan gubernur akan dikeluarkan pada tanggal 27 Juli. Ini akan mengatur denda 100.000 hingga 150.000 untuk orang yang tidak mengenakan masker. Sementara apabila kita melihat di Makassar, Sulawesi Selatan ada bagi mereka yang tidak memakai masker di tempat umum dihukum jalan jongkok. Kita tidak tahu seperti apa mekanisme dari jalan jongkok ini dan apa kaitannya dengan sanksi untuk menjerakan orang yang tidak pakai masker, tapi inilah yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita perlu konfirmasi terkait dengan hukum jalan jongkok ini. Bukan sesuatu yang cukup serius begitu untuk masyarakat lakukan apabila misalnya mereka tidak memakai masker. Kemudian di Surabaya, Jawa Timur, salah satu daerah yang tingkat kepatuhan terhadap protokol COVID-19 begitu rendah, kita lihat bahwa tidak memakai masker di tempat umum, KTP akan ditahan 14 hari. Namun kita nantikan penerapan secara lebih rigid dan juga lebih konkret begitu dari KTP yang ditahan 14 hari ini, dikarenakan tadi Reno Reksa, reporter kami di Surabaya, melaporkan bahwa tingkat penggunaan masker di pasar-pasar tradisional juga masih rendah, 50% lebih orang belum memakai masker begitu. Kemudian DKI Jakarta ada juga pelanggaran bahwa individu tidak menggunakan masker, sanksi kerja sosial dan juga denda Rp250.000. Tapi ini kita lihat di PSBB penuh beberapa waktu yang lalu. Sementara di PSBB transisi kita belum melihat ada penegakan serupa jika dibandingkan dengan PSBB penuh sebelumnya. Sementara pertokoan dan restoran dengan kapasitas lebih dari 50% akan didenda hingga Rp25 juta. Ini menurut Pergub nomor 51 tahun 2020 di DKI Jakarta. Nah, kalau misalnya kita melihat itu adalah sanksi-sanksi di Indonesia, bagaimana dengan sanksi-sanksi di negara lain? Ternyata jauh-jauh lebih berat. Kalau misalnya terkait dengan protokol kesehatan, yakni soal karantina, kedisiplinan, dan juga jaga jarak, pemirsa, kita bisa meniru Korea Selatan. Di sini melanggar aturan karantina, dendanya sampai dengan 10 juta won atau bahkan 127 juta rupiah. Ini bagi warga Korsel. Bagi warga luar negeri yang kedapatan melanggar aturan karantina, dia bisa dideportasi. Hong Kong pun juga menerapkan penjara 6 bulan bahkan, dan juga denda sampai dengan 52 juta rupiah. Dan untuk perusahaan yang tidak melakukan jaga jarak atau physical distancing sampai dengan 105 juta. Singapura juga tidak kalah firm begitu, strict begitu, ada 114 juta rupiah bagi mereka yang tidak menerapkan karantina secara ketat dan juga hukuman badan selama 6 bulan. Sementara Australia meninggalkan rumah tanpa alasan yang masuk akal bisa didenda sampai 110 juta rupiah. Ini adalah denda untuk karantina, denda untuk lockdown, begitu aturan lockdown. Nah, bagaimana dengan denda untuk mereka yang tidak memakai masker? Negara-negara berikut juga memiliki aturan yang jelas dan juga aturan yang tegas. Contohnya adalah di negara bagian Victoria, khususnya ibu kotanya yakni Melbourne. Dia ada denda sampai dengan $200 Australia atau sekitar 2 juta rupiah bagi masyarakat yang kedapatan tidak memakai masker. Walaupun Victoria juga dianggap sebagai negara bagian yang paling banyak kasusnya dan juga orang-orangnya paling ngeyel begitu jika dibandingkan dengan negara bagian yang lain di Australia. Sementara di New Delhi, India, hukuman penjara sampai dengan 6 bulan dan juga denda sampai dengan hampir Rp200.000 bagi mereka yang kedapatan tidak memakai masker. Kuwait bahkan hukumannya jauh lebih tinggi, Rp238 juta bagi mereka yang tidak menggunakan masker. Kemudian Qatar sampai dengan 807 juta atau Rp200.000, dan juga Jerman bervariasi antara satu negara bagian dengan negara bagian yang lain, yakni antara 251.000 hingga 89 juta rupiah. Kita akan sekarang menyapa ada 3 orang narasumber, pemirsa. Kita akan membahas terkait dengan impres dari Presiden Jokowi untuk menerapkan sanksi baik berupa denda maupun sanksi sosial di masyarakat. Ada Doni Garal Adian, tenaga ahli utama KSP, kemudian Agus Pambagio, pakar kebijakan publik, dan juga Dr. Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia DKI Jakarta. Teman-teman, selamat malam. Saya akan ke Mas Doni terlebih dahulu. Artinya kapan impres ini akan dikeluarkan dan akan mengatur sanksi seperti apa, sejauh apa, Mas Doni? Baik, jadi impres ini saya kira dalam waktu dekat ya, minggu-minggu ini akan dikeluarkan. Dan ini menjadi payung hukum bagi kepala-kepala daerah untuk membuat aturan di masing-masing daerahnya yang memberikan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Dan sanksi itu saya kira ya ada koridor yang akan diberikan, tetapi sepenuhnya akan diserahkan kepada kepala daerah untuk merumuskan bagaimana sebuah sanksi itu memiliki efek jera
ya bagi pelanggarnya, sehingga tentu saja protokol kesehatan dilaksanakan dengan ketat dan akhirnya angka COVID bisa ditekan. Tapi apa yang Presiden harapkan, Mas Doni, terkait dengan hukuman yang menjerakan? Karena kalau misalnya kita melihat di beberapa daerah ada yang hukumannya sebatas jalan jongkok begitu, yang kita tidak tahu apa esensi dari hukuman ini begitu. Nah, bagaimana agar hukuman yang dibuat oleh masing-masing gubernur nanti sesuai dengan keinginan Presiden, yakni menjerakan? Ya, jadi Inpres itu kan menjadi satu payung hukum yang mensinkronisasi tentu saja peraturan masing-masing daerah dalam mengatur ya mereka yang melanggar protokol kesehatan. Ya, saya kira meskipun diserahkan pada daerah, tapi saya ada koridor yang harus diikuti begitu, sehingga tidak kemudian masing-masing membuat aturan sendiri-sendiri yang mungkin efek jerahnya berbeda satu dengan yang lain begitu, Mas. Nanti saya akan tanyakan ke Mas Agus dan juga Mas Hermawan terkait dengan hukuman yang menjerakan sebaiknya seperti apa dari perspektif ahli kesehatan dan juga perspektif pakar kebijakan publik. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan ke Mas Agus Pambagio. Mas Agus, sanksi seperti apa yang seharusnya diterapkan oleh masing-masing provinsi untuk pelanggar protokol kesehatan? Gini, pertama saya heran kenapa Presiden harus mengeluarkan Inpres. Kan di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 Pasal 48 ada perintah untuk sanksi administrasi menggunakan PP. Tapi itu rupanya itu perintah undang-undang tidak dijalankan, malah membuat Inpres. Soal sanksi begini, kan saya sudah katakan pertama kali kita awal Maret di Metro TV juga, bahwa peraturan kalau tanpa sanksi dan sanksi tidak dijalankan, lupakan. Karena orang Indonesia itu tidak tertib. Di seluruh dunia, bangsa yang tertib itu awalnya dari sanksi. Kalau ditanya berapa, kita ambil aja yang contoh sanksi berjalan di Indonesia saat ini, sanksi masuk jalan Transjakarta maupun sanksi gage. Meskipun gage belum dihapus, tapi sanksinya itu 500.000. Itu urusannya dengan mobil. Bagaimana urusan dengan nyawa? Saya kemarin sempat bicara dengan Dubes Indonesia berkuasa penuh di Jordan dan Palestina. Di Jordan itu 10 juta. Ya, nah, jadi silakan dicari sendiri, ahlinya banyak, tentukan siapa, tapi harus membuat orang jerah. Ketika apakah orang 100.000, 150.000 itu akan bikin orang jerah, Mas Agus? Tidak, terlalu kecil. Tapi jangan selalu dibilang kalau saya jawab itu terlalu kecil, selalu bilang, wah ini kan lagi krisis begini, orang nggak punya uang, makanya pakai masker. Kan begitu, jadi jangan dicampur aduk antara miskin dengan dendanya. Denda harus signifikan supaya orang kapok. Masker baik. Boleh kita kasih gratis. Gitu. Apalagi masker sekarang, masker kain pun juga disarankan begitu daripada tidak memakai sama sekali dan jumlahnya banyak. Oke, Mas Hermawan, saya ingin ke Anda. Ini soal kasus positif di Indonesia yang melampaui Tiongkok, bahkan di Asia kita masuk tragisnya, masuk 10 besar begitu. Ini pun dengan jumlah testing yang menurut sejumlah epidemiolog juga masih kurang begitu. Seberapa mengkhawatirkan situasi Indonesia saat ini bagi Anda? Ya, memang kita tipikal negara yang cukup hati-hati atau malah mengabaikan, saya pikir. Kalau kita bandingkan dengan Tiongkok dan juga Korea Selatan, mereka memiliki bentuk kebijakan yang luar biasa. Tiongkok jelas lockdown. Pemerintah di Korea Selatan seperti yang disampaikan juga menerapkan pengetatan dalam pembatasannya, sehingga bagi yang melanggar akan dikenakan denda. Bahkan tidak hanya fisik, tapi juga material yang cukup besar. Oleh karena itu ya wajar ketika ada kebijakan yang ketat seperti di Tiongkok dan lain-lain, kasusnya cepat terkendali. Hanya dalam waktu 3 minggu sebenarnya itu puncak kasusnya udah mulai kelihatan terkendali. Nah, di Indonesia sekarang bulan kelima dan kita tidak memiliki kebijakan terkait dengan kebijakan sanksi pun kalau tidak diterapkan PSBB percuma juga. Karena dulu ketika kita menerapkan PSBB yang inisiatifnya juga datang dari daerah, kita berharap sanksi juga sesuai dengan spesifik lokal. Artinya spesifik lokal need specific approach, ada pendekatan yang berbeda. Tetapi kalau sekarang kita tidak menjadikan PSBB sebagai acuan untuk kebijakan penanganan COVID, sementara ada sanksi melalui Inpres yang direncanakan, malah percuma dan tidak akan efektif. Karena dulu ketika kita melakukan pembatasan, yang bermasalah itu sahabat kita, keluarga kita, teman-teman kita yang di pekerja informal, yang mengandalkan penghasilan harian sebagai sumber kehidupan, maka ketika mereka diberi denda dengan 200.000 atau 300.000 saja, akan memberatkan memang, tetapi sebenarnya yang ingin kita dapatkan, sebagaimana Pak Agus sampaikan, perilaku kesadaran itu sendiri memang harus diawasi. Health protocol need health control, kira-kira begitu Mas Rory.
Saya nanti akan jeda terlebih dahulu teman-teman. Saya akan ke Mas Hermawan. Narasi apa yang seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah apabila narasi untuk melindungi diri sendiri maka pakailah masker dianggap kurang efektif? Narasi seperti apa lagi yang harus dikeluarkan agar masyarakat benar-benar mau dan sadar memakai setidaknya hanya memakai masker begitu. Ini belum jaga jarak, belum cuci tangan, belum protokol kesehatan yang lainnya. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Ke Mas Doni, dengan dikeluarkannya nanti Inpres terkait dengan sanksi protokol kesehatan ini, apa yang ingin Presiden tekankan kepada masyarakat? Baik, Mas Doni, nampaknya terputus sambungan Zoom kami pemirsa. Saya akan ke Mas Agus lebih dahulu, Mas. Ini penerapan sanksi akan diserahkan ke gubernur masing-masing provinsi. Apa yang sebaiknya gubernur tekankan untuk diterapkan dalam membuat pergub atau perda? Mas Agus, bisa dengar suara saya, Mas Agus? Oke, saya akan ke Mas Hermawan terlebih dahulu. Semoga tidak ada gangguan audio di Mas Hermawan. Mas Hermawan, apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah daerah nantinya dalam membuat peraturan yang menggunakan Inpres ini sebagai payung hukum bagi masyarakat saat ini yang seolah-olah terbuai dengan new normal, Mas? Ya, pertama harus ada juga bentuk kebijakannya. Pemerintah daerah harus berani mengevaluasi dari capaian penanganan COVID-nya, terutama dalam kaitannya dengan pengendalian kasus. Kalau kita tujuannya betul-betul melewati kasus ini sebagai puncak pandeminya terlewati, maka opsi PSBB itu menjadi opsi yang harus dikembalikan secara optimal. Kalau saja pemerintah daerah siap dan sigap melakukan penerapan kembali PSBB, maka sanksi itu wajar diterapkan. Jadi Inpres itu akan efektif dengan sendirinya karena adanya acuan untuk penetapan sanksi atau law enforcement. Tetapi kalau tidak diawali dengan kebijakan yang ketat, semisal PSBB, maka tidak ada efektifnya ketika juga himbauan untuk menjaga protokol di satu sisi, di sisi lain adanya Inpres ini akan tidak efektif karena kebanyakan masyarakat kita adalah masyarakat juga yang mengandalkan penghasilan harian dari sektor informal yang tiap hari harus keluar, dan itu pekerjaan-pekerjaan yang sensitif terkait dengan ketaatan terhadap protokol kesehatan ini, Mas Rory. Jadi harus dikuatkan dengan kebijakan seperti PSBB yang kembali optimalkan. Kalau memang kita niatnya untuk mengendalikan kasusnya, Mas Rory. Baik, Mas Hermawan. Saya harus beralih ke narasumber yang lain. Saya akan ke Mas Doni. Mas Doni, dengan nanti akan dikeluarkannya Inpres ini, apa yang ingin Presiden tekankan kepada masyarakat? Ya, bahwa masyarakat harus mematuhi ya protokol kesehatan, karena dengan mematuhi protokol kesehatan ya krisisnya bisa segera berakhir. Dan jangan lupa bahwa ketaatan ini ya bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi orang lain, terutama lansia, mereka punya penyakit bawaan ya, dan anak-anak. Sehingga tentu saja pemerintah sekali lagi ingin menekankan bahwa ada denda, ada sanksi yang menjerakan supaya mereka yang melanggar nanti ada efek jerahnya dan tidak melakukan itu kembali. Saya kira itu. Singkat saja Mas Agus, apa pesan Anda untuk gubernur untuk membuat aturan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan? Oke, sanksinya harus denda. Tidak ada skot jam, tidak ada jongkok, tidak ada jalan ngesot dan sebagainya. Yang penting denda harus pas. Ya, saya pakai contoh, gage itu 500.000 cuma urusan mobil. Jadi kalau urusan nyawa harusnya lebih dari 500.000. Baru orang jerah. Jadi jangan dicampur antara miskin dengan denda. Kalau tidak mau denda, ya pakailah masker. Masker boleh minta gratis. Baik, dan pemerintah daerah pun juga seharusnya menyediakan masker secara gratis karena masker kain pun sekarang bisa dibuat secara kolektif begitu. Terima kasih Mas Doni, Mas Agus dan juga Mas Hermawan atas insight dan juga pendapat yang diberikan di Prime Talk. Pemirsa, kami mohon maaf dikarenakan Prime Talk malam hari ini hadir hanya setengah jam, namun terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga informasi ini bermanfaat. Kita bertemu lagi besok. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.